Perhatian dunia saat ini sedang terfokus terhadap konflik Timur Tengah, dinamika baru antara Israel dan Iran, perubahan fokus konflik. Perhatian dunia terhadap konflik di Timur Tengah mengalami pergeseran signifikan. Awalnya, perhatian utama tertuju pada konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Namun kini perhatian beralih ke perseteruan yang lebih besar, yaitu antara Israel dan Iran. Situasi ini semakin memanas setelah insiden pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran dan tewasnya komandan militer Feth Shukr akibat serangan Israel. Tanggapan Iran dan ancaman pembalasan. Banyak pihak menanti langkah yang akan diambil Iran dalam menanggapi insiden ini. Pemerintah dan militer Iran telah menyatakan niat mereka untuk melakukan pembalasan. Pertanyaannya adalah, skenario apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat setelah insiden serangan terhadap pemimpin Hamas di Tehran pada 31 Juli tahun 2024. Selain itu, salah satu proksi Iran, Hizbullah, juga berduka atas kematian Feth Shukr yang tewas dalam serangan Israel pada 30 Juli tahun 2024. Sebagai kekuatan regional, Iran merasa terdorong untuk membuktikan kemampuan militernya dan mengembalikan citra yang dianggap lemah. Menurut spesialis regional Timur Tengah, strategi Israel yang menargetkan pemimpin musuhnya tidak akan menghentikan perang, tetapi justru dapat menyeret berbagai pihak di Timur Tengah ke dalam jurang peperangan. Namun, para analis menilai bahwa Iran tidak akan gegabah meluncurkan balasan yang bisa meningkatkan eskalasi di Timur Tengah. Dinamika politik Iran. Presiden baru Iran, Mas Pezeshkian, merupakan seorang reformis yang berbeda dengan presiden sebelumnya, Ebrahim Raisi, yang dikenal keras. Pezeshkian diharapkan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dibanding Raisi. Meski demikian, analis politik Ori Goldberg menilai Iran sedikit menunjukkan niat untuk berperang dengan lebih mengedepankan diplomasi terhadap negara-negara tetangga. Ia memprediksi bahwa jika Iran melancarkan serangan, dampaknya mungkin tidak signifikan dan masih dapat dikendalikan. Skenario tindakan Israel. Skenario lain adalah kemungkinan Israel, di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, akan memperluas perang dengan Iran. Netanyahu menegaskan bahwa Israel siap merespons segala bentuk ancaman dari berbagai arah, terutama dari poros perlawanan Iran. Analis berpendapat bahwa Netanyahu tidak berniat mengakhiri perang, karena jika perang berakhir, pemilu harus diadakan yang dapat mengakhiri karir politiknya. Selain itu, Netanyahu telah lama menyebut Iran sebagai ancaman, dan momen ini bisa dianggapnya sebagai peluang untuk menyerang Iran. Namun, menurut Goldberg, masyarakat Israel sudah lelah dengan perang dan tidak mendukung konflik melawan Iran. Potensi balasan dari Hizbullah. Skenario terakhir adalah serangan balasan dari Hizbullah sebagai tanggapan atas tewasnya Feth Shukr. Shukr disebut oleh Israel sebagai dalang di balik serangan yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja Israel pada akhir Juli tahun 2024. Ada spekulasi, apakah Iran akan bekerja sama dengan proksinya, seperti Hizbullah atau Houthi, untuk melancarkan serangan ke Israel, atau apakah masing-masing kelompok akan bertindak sendiri? Menurut pakar politik Universitas Amerika Lebanon, Imad Salaman, sangat mungkin bagi Iran dan Hizbullah untuk membangun komunikasi terkait serangan ke Israel. Namun, Salameh menilai bahwa serangan tersebut kemungkinan tidak akan meluas menjadi perang regional skala penuh. Meski tetap dapat menguntungkan Iran, Iran bisa menghindari perang besar di Timur Tengah jika mampu memberikan balasan yang terukur. Kesimpulan, hubungan Iran dan Israel menjadi semakin rumit usai kematian Ismail Haniyeh dan Feth Shukr. Kesepakatan gencatan senjata semakin sulit terwujud, mengingat Ismail Haniyeh adalah tokoh penting dalam diskusi perdamaian. Amerika Serikat dan Israel tetap waspada, dengan AS mengirimkan skuadron jet tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Ada kekhawatiran bahwa perang bisa meluas, tetapi juga keyakinan bahwa Iran akan berhati-hati dalam mengambil keputusan.
yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Pertanyaannya yang tersisa adalah, bagaimana Iran akan memberikan hukuman kepada Israel dan bagaimana dinamika ini akan berkembang di masa mendatang?